Shalom saudara, selamat sore, selamat datang, selamat beribadah. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan, kita bisa dapat hadir di sore hari ini untuk memulai ibadah kita. Kita membawa rindu kita terhadap Tuhan, mengucapkan syukur hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan. Kami yakin semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kuasa-Mu Tuhan. Kau memberi kekuatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarkan nama-Mu Tuhan dapat kami senangkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita
Sebab Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
Terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sungguh amat baik buat kami, hidup kami, buat keluarga kami. Terima kasih. Terus sebentar kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Biar pujian yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan, hati yang terbaik, hidup yang terbaik, bahkan iman yang menghasilkan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan kepala tegak. Kami akan sambut segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus urapan Tuhan turun pada setiap kami sekalian yang ada di dalam ruangan ini, termasuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kami sekalian yang ada. Kami semua dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bersyukur sebab kasih Allah kami tersebut. Siapapun kita tetap percaya sama Tuhan dan kita akan dewasa dalam Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena berkat perkenanan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Dari tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan tuntun kami dan ada di bait-Mu. Kami datang dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami datang dengan harapan bahwa di balik ibadah ini ada kekuatan dan semangat yang baru. Ada kuasa pemulihan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin bahwa sesungguhnya ketika kami bersandar sepenuhnya kepada-Mu dan apa yang kami imani, kami harapkan daripada-Mu akan tergenapi dalam hidup kami. WL dan para singer dan para pemain musik mengantar kami masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap pergumulan hidup kami runtuh dengan sendirinya oleh karena ada kuasa di balik pujian dan penyembahan Tuhan. Firman-Mu akan menumbuhkan iman percaya kami. Karenanya ya Tuhan, kami mohon urapan wibawa dan otoritas dari kuasa ilahi, kuasa-Mu yang maha dahsyat, turun atas kami semua, agar kami semua dapat mengerti firman-Mu. Firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan tidak hanya sebatas menjadi logos dalam hidup kami, tetapi sesungguhnya firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh bertumbuh makin dewasa di dalam Engkau, dalam hal iman kepada-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba dapat memberitakan kabar gembira sore hari ini. Semua terberkati luar biasa. Jauhkan kuasa itu sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi kami saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, semua kami aman ya Allah. Perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman. Umat yang diberkati Tuhan apabila Engkau siap untuk dilawan dan diberkati dengan kebenaran firman Allah, maka mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak yang mainkan alat musik sore ini, dan semuanya, juga WL dan kedua singer kita. Saya rasanya kok baru nyanyi sebentar udah selesai ya. Artinya bahwa ingin nyanyi terus. Saya berharap saudara juga sama ya. Amin. Jadi artinya pujian dan penyembahan kita tidak akan pernah menjadikan kita bosan untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi saya perhatikan, wah tiba-tiba ke setengah jam ya, cepat sekali. Ya, dan itu artinya bahwa waktu itu cepat berjalan, cepat berputar. Makanya bersyukur kita diberi waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan perjumpaan di dalam Tuhan itu adalah perjumpaan yang tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita bahas tema kita bulan ini, yaitu tentang dewasa. Ya, selain Pak Gembala, dewasa dalam iman. Baiklah, mari kita lihat bagian firman Tuhan yang saya telah siapkan, yaitu Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Ditayangkan untuk kita membacakan secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15, lalu nanti disiapkan juga Ibrani pasal 11 ayat 1. 2-3 sampai kita semua telah mencapai, supaya sama-sama baca di layar. 2-3 sampai kita semua telah mencapai kesesuaian iman dan penyatuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan mencicipi mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang telah terbawa. Ibrani 11 ayat 1. Ya, 2-3
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan kita berkata bahwa bahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Amin. Selamat hari Minggu, selamat sore Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita menyembah Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan dan kita akan masuk dalam perenungan secara singkat tentang kebenaran yang sudah kita baca ini. Yang kedua berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, adalah bagaimana kita dewasa dalam iman. Kalau bicara soal kedewasaan dalam hal iman, maka sesungguhnya kedewasaan dalam hal iman itu adalah bukan sebuah pilihan. Amin. Bicara soal kedewasaan dalam hal iman, itu adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan. Kita harus bertumbuh dalam iman. Kita harus matang dalam iman. Kita harus dewasa dalam iman. Jadi sekali lagi, bukan berbicara tentang soal pilihan. Karena hukumnya wajib untuk kita matang dalam Tuhan. Hukumnya wajib untuk kita dewasa dalam Tuhan. Hukumnya wajib untuk kita menjadi murid-murid Kristus yang beriman kepada Tuhan. Sekalipun keadaan dunia tidak enak-enak saja, tidak baik-baik saja, kadang tidak menyenangkan. Kadang apa yang kita pikirkan, kita doakan, kita harapkan tidak tercapai dengan baik. Dan memang terjadi demikian. Tapi Tuhan mau agar kita semua, sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita sebenarnya rencanakan, Tuhan mau supaya kita matang dan dewasa. Karena sesungguhnya kedewasaan itu adalah hal yang sangat penting dalam beriman kepada Tuhan. Makanya kalau hari ini kita hadir di tempat ini, bicara soal iman itu bicara sesuatu yang abstrak. Iman itu tidak kelihatan. Bicara soal pertumbuhan rohani pun demikian, tidak kelihatan. Kenapa demikian? Ya memang abstrak. Tapi sesungguhnya iman itu bisa kita lihat dalam keadaan kehidupan tiap-tiap hari. Saat kita berada di bawah tekanan, saat kita berada di bawah persoalan kehidupan, saat kita ada di dalam sakit penyakit, saat kita ada di dalam kekurangan keuangan dan selanjutnya, disitulah akan ketahuan apakah kita masih tetap beriman kepada Tuhan. Makanya saya hanya coba sederhanakan bahwa kalau kita semua hari ini di dalam ruangan ini, ada di ruangan ini, memuji dan menyembah Tuhan, ini adalah bagian kecil dari tertanda bahwa kita adalah orang-orang sedang belajar berproses untuk matang dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Kita sedang belajar untuk dewasa. Karena bicara soal kedewasaan rohani, kedewasaan iman, itu bicara tentang soal proses. Pertanyaan bijaknya, apakah kita semua sudah sampai kepada titik kesempurnaan iman? Oh no, semua belum sampai ke titik itu. Kita akan sampai ke titik kesempurnaan iman, kematangan rohani, saat dimana bahwa sangkakala Allah berbunyi, tanda Tuhan datang, semua orang disempurnakan. Nah, maka itu adalah benar. Dalam Alkitab akan dikatakan bahwa kesempurnaan itu milik Kristus. Siapapun kita di dunia ini, apapun jabatan kita, kita semua berproses untuk menuju kepada yang namanya kesempurnaan itu sendiri. Makanya adalah benar kalau dalam kitab Efesus itu, ketika saudara baca di Efesus itu, dia akan membeberkan tentang bagaimana di antara mereka yang masuk dalam panggilan istimewa itu untuk apa? Untuk memperlengkapi umat Tuhan. Untuk memperlengkapi kaum awam. Supaya kenapa? Supaya kaum awam bertumbuh dewasa dan matang dalam hal iman kepada Kristus. Sekali maka supaya mereka akan tetap kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Nah, itu memang satu kerinduan Tuhan. Adalah ketika orang menjadi percaya, dia mesti menjadi matang di dalam Tuhan. Dan bicara soal kedewasaan iman, itu tidak berbicara soal berapa lama kita menjadi Kristen. Tidak berbicara soal berapa lama kita merayakan Paskah. Kita tidak berbicara tentang berapa banyak kita mengikuti Natal. Tapi berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk menumbuh kembangkan atau menghidupi firman yang kita baca tiap saat. Bagaimana kita memaknai firman dalam kehidupan kita. Makanya jangan heran kalau pada akhirnya Tuhan akan berkata bahwa anak-anak itu adalah anak. Misalnya membicarakan tentang keimanan daripada anak-anak.
Kadang-kadang anak-anak punya iman lebih dahsyat dari orang tua. Kenapa demikian? Karena anak-anak belum dibebani dengan keadaan dunia ini. Dia hanya berpikir polos tentang ya bermain, makan dan segala macam. Dan mereka lebih dahsyat di soal iman. Tapi memang adalah benar bahwa kehidupan apabila ada di bawah sebuah tekanan itu berpengaruh besar kepada keimanan kita. Ada kalanya orang ketika beriman kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan saat di bawah tekanan memilih mundur. Kenapa? Karena tidak kuat menghadapi masa sulit. Makanya kalau saudara perhatikan dalam kedua ayat kita akan berbicara tentang bagaimana ketika orang mulai bertumbuh dalam iman, dewasa dalam iman, di dalamnya akan tumbuh yang namanya kasih sayang. Berbicara tentang bagaimana mereka dewasa dalam iman, akan berbicara tentang bagaimana mereka membangun kesehatan. Mereka membangun unity yang baik, kesatuan yang baik, kerjasama yang baik, yang baik, peduli satu sama lain, memperhatikan satu sama lain, ada keharmonisan di dalamnya, saling menularkan kebahagiaan di dalamnya. Maka itu perhatikan baik. Di bagian Efesus itu memang tertera demikian. Dan alangkah indahnya itu kalau diterapkan dalam kehidupan berjemaat di era ini. Lalu ketika saudara perhatikan dalam kitab Ibrani itu akan mengisahkan tentang bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab. Henok yang penuh percaya diri, dia tetap beriman kepada Tuhan dalam catatan Alkitab. Dia adalah pribadi yang apa? Diangkat oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena masalah iman. Siapa lagi? Abraham. Abraham meninggalkan daerahnya, yaitu Ur Kasdim. Di mana itu Ur Kasdim? Ya, yang tadi malam kita kalah. Kita kalah dari Irak. Kita kalah dari kampungnya Abraham. Ya, kenapa demikian? Saya juga nggak tahu. Ya, kenapa bisa demikian? Iman itu akan membuat seseorang untuk tampil percaya diri. Amin. Iman itu akan menjadikan seseorang untuk percaya diri. Sekalipun ada persoalan dalam kehidupannya, dia akan percaya diri. Kenapa? Karena bersama Kristus aku bisa melewati setiap persoalan kehidupan itu. Makanya ketika kita melihat bagian ini, wah indah, dahsyat, luar biasa. Iman akan menuntun kita kepada ketaatan dan kerelaan untuk berkorban. Amin. Iman akan membawa kita ke arah ke situ. Kedewasaan akan membawa kita ke sana. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar untuk senantiasa taat kepada Allah. Untuk belajar bagaimana kita mau rela berkorban. Membagi waktu kita, mencari hadirat Allah, menyenangkan hati Tuhan, peduli kepada sesama, menumbuh kembangkan kasih sayang itu kepada orang lain. Itulah yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Amin. Makanya jangan bosan-bosan apabila engkau ada di rumah Allah. Amin. Jangan jemu-jemu mencari hadirat Allah. Siang dan malam engkau harus tetap berfokus kepada Kristus itu sendiri. Itu adalah bagian dari bukti kita punya kedewasaan iman. Saya berapa hari ini bagaimana agak ini. Makanya hari Sabtu kemarin bagaimana saya tidak datang. Ya, karena ada sedikit ini. Dan hari Jumat, ya, Jumat kami doa semalam sampai jam 4 pagi. Jadi ini kalau melanjut lagi ke Mabes ini ya ras. Jadi hari Sabtu ya tidak bisa datang untuk berdoa karena saya tahu dan saya juga ikut kumandangkan bersama Bapak Ibu Gembala bahwa doa itu indah. Dan kita buktikan bahwa doa itu indah, kita mesti datang berdoa. Jadi tetap harus datang berdoa. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa. Amin. Karena doa itu akan menuntun kita kepada ketaatan yang Tuhan mau. Iman itu akan menuntun kita untuk mengikuti standarnya Tuhan dan bukan standarnya kita. Ya. Doa itu akan membuat kita menjadi pribadi yang mau rela berkorban. Berkorban bukan karena kita punya segalanya, tapi berkorban karena kita punya hati mau berkorban. Amin. Dengan perhatikan baik, dapat dipastikan bahwa kalau memang iman akan menuntun kita kepada ketaatan, kedewasaan iman itu akan menuntun kita kepada rela berkorban. Bukankah itu yang dilakukan oleh Kristus? Ketika ia datang ke dalam dunia ini,
Yang dilakukan oleh Kristus adalah dia melewati satu proses panjang yang luar biasa. Kalau mau ambil jalan pintas sesungguhnya sangatlah bisa. Kenapa dia mesti melewati satu proses perjalanan yang luar biasa sehingga sampai kepada titik dia disalibkan? Dia bisa saja melewati satu proses singkat aja, aku adalah Tuhan, selesai. Kau harus ikut aku dan selesai. Tapi dia mesti melewati proses yang panjang, mengajar banyak orang, proses yang panjang, dia harus sampai dia melewati jalan kesengsaraan itu, sampai kepada titik ia harus disiksa, dihina dan segala macam, sampai kepada ia disalibkan. Proses itu dia lewati. Kenapa ia harus lewati proses itu? Itu adalah bagian bahwa ia menunjukkan kepada dunia ini bahwa, hei, kalau engkau menjadi percaya kepadaku, engkau harus taat sampai akhir. Engkau harus setia sampai akhir. Engkau harus berkorban sampai akhir. Sebagaimana aku sebagai Tuhan, taat dan setia sampai akhir. Karena satu misi terbesar dari Bapa di surga adalah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini untuk penyelamatan akan dunia ini. Bisakah Yesus melakukan langsung dari surga? Terlalu bisa. Tapi proses itu dilewati, dijalani. Dan itu artinya ketika kita mencoba untuk membuka wawasan berpikir kita tentang proses itu, maka itulah satu gambaran kekristenan kita. Bahwa salah satu ciri kekristenan kita adalah proses dan berproses. Amin. Kita mesti menjalankan hidup ini dan memasukkan hidup ini dalam proses iman. Proses iman itu tidak berbicara tentang hal yang enak, nikmat, dan segala macam. Tidak hanya berbicara tentang itu, tapi juga berbicara tentang bagaimana ketika masuk dalam proses iman, artinya kita masuk dalam penderitaan. Dan itulah yang dikomandangkan oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus menolak teologi kemakmuran. Menjadi Kristen bukan semata-mata hidup makmur, tapi menjadi Kristen adalah bagaimana engkau juga harus masuk dalam proses yang tidak menyenangkan itu. Makanya hari-hari ini apabila engkau masuk dalam proses yang kadang-kadang gak menyenangkan itu, nikmati saja, amin. Nikmati saja itu. Kenapa demikian? Itu adalah bagian dari proses iman. Karena di balik yang tidak menyenangkan itu ada pelangi yang indah yang Tuhan siapkan di sana, dan engkau pasti menikmati pelangi yang indah itu. Kenapa? Karena itu adalah warna kekristenan kita. Suka duka kita lewati, tapi apabila suka dan duka itu kita lewati bersama Tuhan, kita pasti meraih kemenangan bersamanya. Amin. Makanya pertanyaannya adalah, apakah hari-hari ini kita punya pergumulan? Pasti kita semua memberikan jawaban. Orang-orang muda, orang-orang tua, semua kita di ruangan ini pasti menjawab, kita punya pergumulan. Nggak ada yang nggak punya pergumulan. Di balik pergumulan, apabila melibatkan Tuhan, ada jalan Tuhan. Amin. Kita komandan tadi. Saya bersaksi, saya nggak mau di dalam PNH. Contoh, anak saya kuliah. Saya kesaksiannya adalah kuliah itu memang mahal. Semester pertama itu 17 sekian. Ya, jadi biasanya harus di depan dong. Gak mungkin sih kelas. Ya, karena saya tahu persis itu. Ya, dan puji Tuhan itu terlewatkan dengan cara Tuhan. Ya, Tuhan itu ajaib. Amin. Lalu begitu masuk semester 2 nanti, saya udah komandan, oke, coba tanya berapa. Kita udah dapat gambaran waktu bagaimana pasti sudah dari gereja itu, ya, itu 13,5 untuk semester itu. Karena dia tinggal di asrama, yang mahal itu asramanya. Jadi 13,5. Tanya berapa itu? Oke lah, kalau memang ini kita mau fight aja sedemikian besarnya, jauh-jauh hari. Tapi akhirnya dikasih apa? Dia kasih rincian. Oh, dari 13 ini silahkan nanti dibayarnya 5 kali. 5 kali artinya ya udahlah, kalau hitung-hitungan ekonomi ya bisa. Ya, kenapa? Karena 5 kali. Ya, jadi bisa lagi. Dan itu artinya bahwa saya selalu memandangkan, saya itu selalu berdoa di jam 2:30. Berpasti. Jadi artinya ada hal-hal yang memang itu menjadi tanggung jawab kita harus letakkan di bawah kaki Tuhan. Saya ngajarin di saudara, seolah-olah Tuhan kelihatan dan peluklah kaki Tuhan.
Di saat dimana semua orang terlelap. Amin. Di saat semua orang terlelap, disitulah gunakan waktu itu untuk memeluk kaki Tuhan. Maka engkau akan rasakan bagaimana pelayan kasih sayang Allah dalam hidupmu, dan bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dari logika manusia kita tidak mungkin melakukan itu. Kan tidak mungkin dalam ibadah seperti ini lalu kita tiba-tiba merasakan seorang orang mau memeluk kaki Tuhan. Dalam perenungan pribadi itulah engkau akan merasakan bagaimana kedekatan rohmu dengan roh Tuhan, dan bagaimana engkau merasakan bagaimana seolah-olah Tuhan sangat dekat, dan memang sangat dekat. Dan disitulah peluklah kakinya, nangislah di bawah kaki Tuhan, dan keajaiban akan terjadi. Dan ini adalah bagian dari berbicara soal iman. Kita tidak berbicara tentang Tuhan angkat kita seperti Henokh. Kita tidak berbicara soal itu. Saya tidak berani berbicara tentang soal itu. Tapi adalah kalau Henokh saja bisa diangkat, kita tidak usah muluk-muluk soal kita diangkat. Tapi kita berbicara tentang soal kehidupan yang dililit dengan keadaan ekonomi, dililit dengan keadaan keuangan, dililit dengan keadaan sakit penyakit, dililit dengan persoalan-persoalan yang ada di pundak kita. Bukankah Tuhan sanggup melakukan itu bagi saya dan saudara? Tuhan pasti sanggup melakukan itu. Karena Dia Maha Dahsyat. Lagi-lagi saya katakan bahwa saya tidak berbicara bahwa oh ya nanti kita semua diangkat tiba-tiba dan kita tidak punya makam di dunia ini. Ini bicara soal kehidupan realita kita hari-hari ini. Bukankah Tuhan melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan? Bukankah Tuhan melakukan jauh lebih dari apa yang kita imani? Kalau coba tadi saudara perhatikan lagu itu, apa gunung ya? Gunung bisa katanya apa deh? Walaupun gunung tak berpindah. Walaupun gunung tak berpindah, tapi kalau melibatkan Tuhan, seolah-olah gunung itu berpindah. Gunung itu berbicara tentang pergumulan. Gunung itu berbicara tentang permasalahan kehidupan. Gunung itu berbicara tentang soal ekonomi. Gunung itu berbicara tentang soal keuangan, soal sakit penyakit, soal ketidakbebasan dalam bergerak karena dililit oleh persoalan kehidupan. Tapi bukankah Tuhan di dalam kerjanya merasa Dia bisa mampu melepaskan kita dari hal demikian? Disinilah membutuhkan yang namanya iman. Itu membuat kita keluar dari area yang tidak menyenangkan. Karena diperhatikan baik. Lagi-lagi saya katakan, sudah berapa lama kita bergereja? Iman kita seperti apa? Bapak Ibu Gembala kita juga nggak akan bisa mengukur iman saudara. Nggak bisa. Ketika semua orang masuk pintu gereja ini, orang tidak akan pernah menunjukkan ekspresi yang sesungguhnya. Iman saudara juga kami hamba Tuhan yang naik di mimbar ini menyampaikan firman kita nggak tahu. Tapi sebagai hamba Allah saya berpesan, tumbuh kembangkan imanmu dalam perjalanan hidupmu selagi masih ada kesempatan. Inilah makanan untuk imanmu. Amin. Pupuk tambah dengan doamu, pupuk tambah lagi dengan pujian dan penyembahanmu, pupuk tambah dengan doa-doa pribadimu. Disitulah menjadikan engkau menjadi matang dan dewasa sesuai dengan agenda gereja ini. Bulan ini diharapkan umat jadi imam besar memiliki kedewasaan dalam hal iman, supaya kita bertumbuh menjadi matang dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya sampaikan, ketika kita bertumbuh matang di dalam Tuhan, dapat dipastikan kita tidak akan mengenakan baju lama lagi. Amin. Kita tidak akan menyenangkan manusia lama kita lagi. Kita tidak akan menyenangkan lagi yang namanya keakuan kita, keegoisan kita. Yang kita kenakan adalah manusia ilahi, manusia rohani. Dan disitulah Tuhan akan pakai kita jadi berkat buat orang lain. Kenapa demikian? Karena kedewasaan iman itu akan menuntun kita ke arah itu. Ke arah yang Tuhan mau. Yaitu kita tidak menyenangkan manusia lama kita lagi. Akan ada pengendalian diri. Makanya saya sampaikan, kalau hari-hari ini kita tidak mampu untuk kendalikan diri, dengar baik, berdoa. Karena Tuhan mau supaya kita pupuk iman kita dengan Tuhan. Karena dalam itulah itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu kendalikan diri.
Kalau mampu kendalikan diri itu berbicara tentang bagaimana kita mampu kendalikan pikiran, mindset. Terkadang kita berpikir melampaui dari yang seharusnya kita pikirkan, membebani pikiran lebih dari yang sesungguhnya atau seharusnya, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita punya perjalanan iman dan apa yang kita alami. Kendalikan pikiran. Lalu turun lagi ke mana? Kendalikan apa? Pikiran harus dikendalikan. Kendalikan apa lagi? Jangan lupa satu. Ini dia. Satu paket di sini. Yes. Harus bisa kendalikan. Amin. 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 Ya, yang apa? Bagaimana yang apa namanya? Biasa ngomong tentang apa itu? Kepo, bukan kepo itu apa sih? Rata ya. Rata yang berlebihan ya. Rata yang taman safari semua nggak boleh. Amin. Ya. Rata yang rohani aja. Paulus. Daripada ya. Jadi kalau iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita pasti bisa mampu kendalikan otak, pikiran, mampu kendalikan yang namanya tutur kata atau perkataan, lalu mampu kendalikan seluruh hidup pasti terkendalikan dengan baik. Kenapa? Karena hukum kita, iman kita makin hari makin bertambah di dalam Kristus. Tokoh Tibet berkata, perhatikan pikiranmu. Bagian saya ini dulu ya. Ini namanya manusia. Manusiawi. Sorry. Tokoh Tibet berkata, perhatikan pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu. Perhatikan perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu. Perhatikan perbuatanmu karena akan menjadi sikapmu. Dan perhatikan sikapmu karena akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu karena itu akan menentukan masa depanmu yang penuh harapan. Jadi artinya ketika kita hubungkan hal ini, ayo mari perhatikan pikiran. Ayo mari jaga cara berpikir kita. Ayo mari jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga sikap kita terhadap orang lain, jaga perbuatan kita, jaga karakter kita, jaga semuanya itu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sedang belajar untuk tumbuh dalam iman. Dia mesti buktikan, aku orang beriman, berarti makin hari aku harus makin bertambah, bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Kalau contoh dunia, anak-anak selalu dikasih susu, sampai kapan kita mau dikasih susu? Atau hari-hari ini kita masih dikasih susu? Dalam hal keimanan, semestinya kita harus apa? Sudah mulai makan makanan keras. Dan orang-orang yang sudah mulai makan makanan keras tidak boleh dan tidak seharusnya suka tersinggung. Amin. Ya, kan udah dewasa. Amin. Karena udah dewasa. Makanya dalam Galatia perbandingan dengan Yakobus, ya, Galatia dibilang ya udah nggak apa-apa, yang ringan-ringan nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih baik orang. Tapi ketika udah bicara di kitab Yakobus, itu udah berbicara soal iman dan perbuatan. Kenapa? Karena mereka udah mulai dewasa. Ya, jadi dituntut apa? Bukti daripada iman, ya, bukti dari atau perbuatan nyata daripada sebuah iman. Amin. Gereja Jemaat GG Mangsa. Hari-hari ini mari kita belajar untuk bertumbuh. Belajar untuk apa? Dewasa dalam hal iman. Buktikan itu. Amin. Buktikan. Ya. Buktikan. Di gereja ini ada CCTV, ya Pak Kem ya. Itu pantau semua pergerakan kita. Ya, mantap. Tuhan itu boleh bilang ya, izinkan saya untuk contoh ibaratkan seperti
maka Tuhan itu tertuju kepada umatnya dimanapun berada. Kayak CCTV kerekam semua. Dan tidak hanya pergerakan fisik, tapi sampai ke dalam pikiran dan sampai ke dalam hati. Semua itu tersorot oleh mata Tuhan, terlihat oleh Tuhan. Dan karena itu artinya bahwa setiap pergerakan hidup kita sebagai orang percaya, mari jaga semuanya itu. Amin. Amin. Coba perhatikan. Di balik perjuangan orang-orang beriman, misalnya dalam kitab Ibrani, Abraham sampai kepada titik di mana bahwa dia berani rela mengorbankan anaknya. Karena dia yakin dan dia punya iman bahwa Tuhan pasti menyediakan. Dan itu Tuhan menyediakan. Istrinya Sarah sudah mati pucuk. Dan bagaimana mungkin akan dan melahirkan anak. Tapi Tuhan melihat imannya dan Tuhan melakukan sesuai dengan imannya. Artinya implementasinya bagi kita adalah bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apabila kita beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh penuh ketaatan, setia di hadapannya, maka Tuhan melakukan bagian yang kita tidak dapat lakukan. Tuhan melakukan itu. Makanya jangan membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu dan Tuhan lakukan jauh lebih besar dari yang pikiran kita yang pendek dan sempit ini. Ya, jadi kita dilatih untuk kalau udah memiliki iman, dewasa dalam hal iman, ayo berpikir besar. Amin. Saya di ketua ada ini, ketua Yud. Saya 2 minggu lalu akhir bulan ini saya bicara di sini. Orang-orang muda jangan hanya berpikir tentang berapa gajinya. Kalau umur masih 20, 21, jangan hanya berpikir soal gaji. Aku mau gajinya sekian. Tapi berpikir besar untuk aku dipakai di negeri ini. Jadi itulah saya kumandangkan. Saya kalau tampil di anak di kampus juga demikian. Jangan berpikir hanya soal gaji. Karena tidak akan ada kepuasan di balik gaji yang kita dapatkan. Mau berapapun itu. Tapi berpikir Tuhan pakai aku di negeri ini. Agar aku menjadi orang-orang muda yang berkarya besar di negeri ini. Amin. Itulah yang menjadi doa saya. Setiap generasi harus berpikir besar, bermanfaat di negeri ini. Jadi pemimpin hebat di negeri ini. Kenapa? Tuhan kita dahsyat. Ini saya selalu kumandangkan. Itu. Pokoknya orang muda Kristian harus berpikir besar. Gak usah mikirin soal saya mau gaji berapa digit ya. Oke, itu menjadi target untuk apa? Tapi berpikir lebih dari itu, aku mau dipakai di negeri ini. Karena gereja butuh pemimpin hebat. Amin. Pemimpin hebat yang muncul dari gereja-gereja lokal. Jadi dengar baik, yang masih muda mimpinya sama. Amin. Supaya kita dipakai Tuhan di negeri ini. Kalau bisa jangan hanya sebatas doa, tapi dalam karya nyata orang-orang muda dipakai luar biasa di negeri ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bagian ini bahwa sesungguhnya iman itu akan menuntun kita kepada yang namanya mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya belakang ini senang sekali pakai malam untuk selalu kemenangan. Mujizat itu bukan ada di gereja saat. Oke lah, kata orang akan berkata mencari Tuhan bukan semata-mata mujizat. Tapi adalah bagian dari kata Allah. Dan kita harus aminkan itu, amin. Jadi mujizat Allah bukan hanya milik sebelah sana. Di gereja ini ada mujizat Allah. Setiap orang melangkahkan kakinya dan membawa hidupnya, membawa hatinya, pikirannya, jiwa raganya dan masuk ke gereja ini mengalami mujizat Allah. Supaya hidup kekristenan kita makin bersinar di luar sana. Aku berjalan dalam kasih sayang Allah. Aku berjalan dalam mujizat Allah. Mujizat terjadi dalam hidupku. Dan ini tandanya aku eksis sampai hari ini. Bicara soal persaingan, banyak orang hebat di luar sana. Tapi ketika kita berbicara tentang
hubungan kita dengan Tuhan dan kasih sayangnya bagi kita. Dan bila kita berjalan dalam mujizatnya, sekalipun banyak orang hebat di luar sana, Tuhan pakai kita jadi berkat di sana. Lagi-lagi jangan membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup. Karena Tuhan tidak akan pernah melihat status sosial. Tuhan tidak akan pernah melihat rupamu seperti apa, keadaanmu seperti apa, keterbatasanmu seperti apa. Justru Tuhan akan pakai orang-orang sederhana untuk berbicara di depan orang-orang pintar, untuk tampil beda dan jadi berkat di depan orang-orang yang konon katanya hebat. Karena Tuhan kita lebih hebat dari siapapun di dunia ini. Makanya bersyukurlah kita punya Allah yang mengadasi. Bersyukurlah kita punya Allah yang menyertai kita sampai hari-hari ini. Makanya kalau lagu itu, bagaimana setiap event kami pasti menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita udah sampai hari ini di tanggal 12 Oktober 2025 pukul 5:03, itu adalah sebuah kesempatan besar yang Tuhan hadiahkan bagi kita. Makanya di setiap waktu yang kita lewati, mari gunakan waktu itu dengan maksimal. Amin. Nggak hanya siang, malam pun gunakan waktu itu. Amin. Malam gunakan waktu itu, tidak hanya doa tidur, tapi doa pribadi. Amin. Supaya kita melihat kuasa Allah bekerja. Dan kuasa Allah, Tuhan itu pakai kita untuk jadi berkat. Amin. Ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sudah setengah jam lebih. Ya. Jadi pujian tadi saya sangat terkesan lagi pingin menyanyi udah setengah jam. Firman Allah kita lagi asik udah mau 40 menit. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, kayaknya nggak ada bosan-bosannya, amin. Dan memang harus demikian, amin. Jadi semangat untuk mencari Tuhan, semangat mencintai Tuhan, semangat membangun imanmu, semangat untuk mendewasakan kerohanianmu, dan itulah yang Tuhan mau. Dan kalau kita ke arah sana, maka kita tidak akan pernah jauh-jauh dari berkat Allah. Berkat akan pernah jauh. Berkat akan selalu dekat dengan diri kita. Kenapa? Karena kita siang dan malam di setiap saat belajar untuk apa? Itulah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan sore hari ini bagi kita semua. Dan biar firman Tuhan ini, kalau kita baca kedua ayat ini dan saya mau dalam renungan sehingga ini akan membuat kita untuk makin dewasa dalam iman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan Engkau telah menolong kami, menyertai kami dan memberkati kami. Kami semua ada sampai hari ini karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan menolong kami dan memberkati kami, dan di saat seolah-olah tiada jalan, Tuhan hadir dalam hidup kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Apabila sore ini kami datang dengan pergumulan keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi dan apapun itu yang sedang ada di pundak kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami punya iman kepada-Mu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah mujizat itu nyata dalam hidup kami. Dan kesempatan ini kami berdoa untuk Bapa yang kepala kami, dan pakai mereka dalam pengurapan Allah, pakai mereka dalam hikmat dan marifat daripada Tuhan, biar mereka mampu dan dimampukan oleh Engkau untuk menuntun umat-Mu bertumbuh dewasa dan matang di dalam Engkau dalam Allah iman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di nama Yesus Tuhan Allah yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Shalom saudara, diberkati pada sore hari ini. Terima kasih untuk namanya Bapak Pede Malaysia Tersalah atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar sama-sama ya saudara di bulan ini, dewasa dalam iman. Semoga kita berjalan sampai semana.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kami Tuhan. Kami dewasa dalam iman kami dan dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap firman kami yang diberikan Tuhan, itu tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Untuk bertumbuh Tuhan, mendewasakan kami ya Bapa. Mari Tuhan, inilah hidup kami yang diserahkan ke dalam nama Tuhan. Dan membentuk setiap kami semua keinginan di dalam Engkau. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak dan para saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu, urapi dia di dalam pelayanannya, di dalam apa dikerjakan, Amin. urapi dia dan sisi keluarga dia Tuhan, dia akan bagi kemuliaan nama ya Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, untuk pemeliharaan yang cek terhadap di dalam kehidupan kami, segala berkat yang telah kami terima. Kami membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan, dengan hati mengucapkan syukur dan sukacita Tuhan, bahwa Tuhan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga percaya dan memberkati setiap umat di tempat ini ya Bapa. Setiap umat berkat-Mu terbuka ya Bapa. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, kiranya Kau menyertai dan membaca berhasil ya Bapa. Dan kehidupan kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk sekolah minggu setengah 10, ibadah jam 11. Dan untuk Rabu ini tanggal 15 Oktober kita ada ibadah wanita jam setengah 6 sore. Saudara-saudara alhamdulillah kembali para wanita bisa hadir bersama-sama. Walaupun WCB 3-nya sudah selesai, tapi mari kita hadir bersama-sama di dalam ibadah wanita. Kita diperlengkapi lebih lagi melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Rabu ini akan dilayani oleh Bapak PD Alexander Selatia. Dan saudara-saudara, untuk hari Sabtu jam 8 pagi kita ada doa bersama di tempat ini. Dan juga kami mengucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah turut partisipasi di dalam mendukung untuk membantu Ibu Yulia Nurmala yang mengalami musibah kebakaran. Bagi saudara yang ingin memberi, masih bisa memberi melalui transfer bank dengan memberi kode kebakaran atau memberi angka 2 di akhirnya, atau melalui kantong paling warna biru, atau bisa juga menghubungi Ibu dan Junior ya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara-saudara sekalian. Dan kita juga mengucap syukur dari pagi Bu Yulia sudah bisa hadir bersama-sama beribadah di tempat ini.
Dan juga kami informasikan bagi saudara yang rindu untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya. Supaya kita bisa sudah registrasi karena kemarin sudah mulai berjalan 1 kali pertemuan. Jadi yang belum mari silakan daftar. Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan baik buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih buat hari ini. Kami juga mengucapkan sebagai gereja mengucapkan terima kasih buat apa yang Bapak Pendeta Alexander Salam. Tuhan berkati pelayanannya. Kami sejahtera. Haleluya. Mari sebelum kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 naikkan pujian ini. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Dalam lindungan Allah. Mari baca bersama. Orang yang duduk dalam lindungan Allah tinggi dan berada dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang dipercayai. Sungguh Ia yang akan melepaskan engkau dari jerat kerangka burung dan dari penyakit musuh. Dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesekiannya ialah perisai daripada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang pada sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malaikat tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular berbulu akan kau langkahi. Kau akan menginjaknya singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia Tuhan namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada umat berlindung. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur, kami dalam naungan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada saat sore hari, dan setiap kami yang hadir di dalam keberkatan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hadir dan mencari wajah-Mu, mereka memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Dan kami mengucap syukur, Tuhan pasti menyertai hidup kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah tadi pagi, ibadah raya pertama, sekolah minggu, ibadah Yud dan ibadah raya kedua ini juga Tuhan menyertai hamba-Mu Bapak Pendeta Alexander Salam, juga Tuhan sertai dalam segala kelimpahan. Tuhan menyertai hidupnya. Dan kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada sore hari ini.
mereka juga dalam kelimpahan dan berkat Tuhan. Kami yang hadir juga dalam keberkatan Tuhan. Dan kami juga berdoa bahwa mereka yang tidak dapat hadir pada saat sore hari ini, mungkin mereka sedang berhalangan ataupun sedang sakit, dimanapun mereka berada, mereka dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada jamahan dan pertolongan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami topang di dalam doa buat Ibu Lianwa, juga kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk dari Pak Tommy Atmaja Tuhan yang sedang berbaring sakit, kami juga minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan sudah pimpin operasinya, Tuhan pasti akan sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Santi, istri dari Andre, juga Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Semua ibu-ibu di sini Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat Ibu Naomi Giok, Tuhan yang sedang di dalam keadaan kedukaan. Tuhan beri penghiburan dan pertolongan Tuhan pasti heran dan nyata. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Hosea Indrajaya. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Syueng. Di dalam rencana-rencana apa yang mereka rencanakan, semua boleh berjalan baik di dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memimpin keluarga-keluarga baru yang nanti terbentuk, pasti ada di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan mereka sekeluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya baik dan sehat, semua berjalan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan pasti akan pimpin hidup anak-anak hamba-hamba-Mu ini. Dan kami percaya keluarga-keluarga yang terbentuk adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Meliana, Mama dari Indrawati, Tuhan sertai. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Vivi Tuhan yang sedang mengandung. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ibu anak sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu-waktu di dalam persalinannya Tuhan yang menyertai. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan Vili, juga ke dalam tangan Tuhan yang menyertai dia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tak lupa kami sertakan Bapak Gembala senior kami dan Ibu Gembala senior kami di dalam naungan dan tangan Tuhan yang menyertai hidup mereka. Sekalian kami yang hadir, kami dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini diberkati para pria di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga di dalam nama Tuhan untuk wanita-wanita diberkati Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang diberkati Tuhan, lansia-lansia diberkati Tuhan, dan orang tua tunggal diberkati Tuhan, yang yatim piatu diberkati, yang masih lajang diberkati Tuhan, janda dan duda juga dalam penyertaan Tuhan. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang berusaha, kami juga dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kami tidak ditinggalkan, kami yang merintis usaha juga memperoleh hikmat dan akal budi. Kami sekali dalam naungan Tuhan. Kami percaya, kami aman tentram dalam naungan-Mu. Ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami dalam naungan dan lindungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dan kami semua di dalam anugerah Tuhan. Dan kami menerima berkat rahmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Kita berkat daripada Tuhan dan kesungguhan hati. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dan terima berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Engkau, dan Roh Kudus yang menaungi Engkau hari ini sampai Maranatha, yang membuat kita sekalian menjadi mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat pulang Tuhan Yesus memberkati.